Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Yuliani Siregar. Saya akan mempresentasikan tentang 3 unsur kebudayaan di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, kita ketahui bahwa Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi yang beribu kotakan Kendari. Lanjut saja, yang pertama ialah tentang sistem bahasa yang ada di Sulawesi Tenggara. Sistem bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi. Sistem pemerintah di Sulawesi Tenggara telah meresmikan bahasa resmi instansi Sulawesi Tenggara ialah bahasa Indonesia. Namun, bahasa daerah yang dipakai oleh masyarakat ada berbagai macam, di mana sistem bahasa yang ada di Sulawesi Tenggara itu ialah mempunyai berbagai macam-macam bahasa daerah yang dipergunakan oleh suku-suku bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara tersebut, seperti suku Tolaki. Suku Tolaki yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara yaitu memakai bahasa Tolaki. Di Pulau Wawoni sendiri itu dipakai bahasa Wawoni, yang dimana bahasa Wawoni ini memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Tolaki. Di Kabupaten Muna dipakai bahasa Muna dan juga Kalisusu. Sedangkan di Kabupaten Buton dipakai bahasa daerah yang disebut dengan Wolio. Bahasa Wolio ini merupakan bahasa kerajaan. Di Kabupaten Rumbia memakai bahasa Moronene. Bahasa Moronene ini juga memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Tolaki dan juga bahasa Kalisusu. Kedua yaitu sistem pengetahuan, di mana pendidikan di Sulawesi Tenggara ialah telah mencakupi SD, SMP, SMA dan juga bahkan perguruan tinggi. Sedangkan sistem pengetahuan yang ada di Sulawesi Tenggara itu beda dengan pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sistem pengetahuan yang ada di Sulawesi Tenggara yang pertama ialah tentang alam fauna. Masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara mempunyai sistem pengetahuan tertentu terhadap alam binatang. Hal tersebut dapat mudah dimengerti, apalagi masyarakat yang mata pencaharian bertani dan juga berburu. Dengan demikian, ada konsep-konsep masyarakat terhadap hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimakan, binatang atau burung yang memberi tanda tertentu, bahkan binatang yang dapat dijadikan obat. Seperti kucing. Kucing itu merupakan binatang kesayangan. Karena itu, kucing tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Selanjutnya yaitu tentang alam flora. Sebagaimana halnya dengan alam fauna, maka ada juga pengetahuan atau konsep-konsep masyarakat tentang alam flora. Dengan demikian, masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki pengetahuan tertentu terhadap macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar mereka, seperti tumbuhan yang dapat dimakan dan juga tumbuhan yang tidak dapat dimakan, seperti tumbuhan beracun, tumbuhan yang dapat dijadikan obat dan juga dijadikan warna tertentu. Umbut pisang, umbut kelapa, umbut sagu itu merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan sayur. Tumbuhan beracun dan dapat dijadikan untuk meracuni ikan itu ialah tuba. Dan tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan obat ialah akar dan daun pepaya. Kulit pohon langsat dan dapat digunakan sebagai obat malaria. Dan juga darah pohon jarak itu dapat dijadikan untuk obat luka. Selanjutnya itu ialah pengetahuan tentang tubuh manusia. Suku-suku di Sulawesi Tenggara mempunyai pengetahuan tentang tubuh manusia. Misalnya itu pengetahuan tentang mengenai tipe-tipe wajah dan hal lainnya itu tentang yang berhubungan dengan tubuh manusia ialah potongan kuku harus disimpan di abu dapur agar yang bersangkutan itu tidak mudah kena penyakit. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang waktu. Masyarakat Sulawesi Tenggara mempunyai konsep-konsep atau pengetahuan tentang waktu. Ada waktu-waktu yang baik dan juga menguntungkan dan waktu-waktu yang berbahaya. Pengetahuan atau konsep mengenai waktu ini itu erat kaitannya dengan usaha dan mata pencaharian seperti bertani, berburu, menangkap ikan, dan juga berlayar. Sebab dari itu, untuk memulai suatu pekerjaan tertentu harus diperhatikan waktu-waktu yang baik dan juga yang menguntungkan. Di kalangan
suku Tolaki itu dikenal suatu alat untuk mengetahui waktu atau hari yang baik dan waktu atau hari yang tidak menguntungkan atau yang naas dan juga sial. Alat ini disebut bilangari yang ada pada umumnya itu dimiliki oleh orang-orang tua hingga saat ini. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah tentang sistem religi yang ada di Sulawesi Tenggara. Mayoritas masyarakat Sulawesi Tenggara itu memiliki kepercayaan atau agama Islam, sebagian yang lainnya itu menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Namun, suku-suku atau masyarakat Sulawesi Tenggara masih mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewa yang menguasai alam kehidupan manusia. Meskipun sekarang ini sudah banyak masyarakat yang memeluk agama Islam maupun Kristen, tetapi sisa-sisa kepercayaan tersebut masih juga nampak. Selain itu juga, kepercayaan masyarakat terhadap makhluk halus yang juga masih nampak sekarang ini di daerah-daerah tertentu. Menurut kepercayaan mereka, makhluk halus itu tinggal di pohon beringin, penghuni hutan-hutan, dan tinggal di gua-gua, dan juga menjelma dalam bentuk binatang tertentu. Dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib masih nampak dalam kehidupan masyarakat, yaitu seperti kekuatan gaib untuk mencelakakan atau bahkan membunuh orang melalui angin dan juga suara. Dan sistem upacara. Sistem upacara ada berbagai upacara yang dilakukan oleh masyarakat atau suku-suku yang ada di Sulawesi Tenggara. Upacara yang diadakan itu erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu upacaranya ialah setelah selesai potong padi, yang disebut upacara Monahu Indau. Meskipun agama Islam dan Kristen sangat dominan, tetapi upacara seperti ini masih sering dilakukan di daerah-daerah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada terdapat informasi yang kurang atau informasi yang salah. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.